皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はYuliです。今日はkanji no koto benkyou shimashou. Hari ini kita akan mempelajari tentang kanji dengan tema kazoku atau keluarga. Kazoku, kosakata tentang kazoku ini pastinya kalian sudah mempelajari sebelumnya. Hanya saja kita perlu menambah wawasan kita tentang bagaimana kosakata kazoku ini ditulis dalam kanji. Terutama apa saja kosakata yang terkait dengan kanji kazoku. Kanji yang pertama ada kanji ibu. Onyomi-nya bo, kunyomi-nya adalah haha. Onyomi ini adalah cara baca Cina. Kunyomi adalah cara baca Jepang. Dengan arti ibu sendiri, kanji haha ini memiliki 5 goresan. Goresan yang pertama adalah goresan yang warna biru ini. Kemudian goresan kedua adalah goresan yang warna hijau. Goresan ketiga, keempat, dan kelima. Kanji haha ini terinspirasi dari seorang ibu dan juga payudaranya. Payudaranya dilambangkan dari goresan ketiga dan keempat. Kemudian goresan 1 dan 2 ini dianggap seperti pakaian ibu. Kemudian kosakata terkait tentang haha, yang pertama ada haha, yaitu ibu saya. Ini kosakata haha ini tidak bisa dipakai untuk menyebut ibu orang lain. Untuk ibu orang lain, kita menggunakan oka-sang. Oka-sang. Nah, tapi apakah boleh kita menyebutkan ibu kita dengan oka-sang? Tentu saja boleh, begitu ya. Hanya saja haha khusus untuk penyebutan ibu saya. Kemudian kalau kalian perhatikan di kosakata oka-sang ini di bagian k itu padahal tidak ada cara baca di ongyomi dan kunyominya. Hanya saja ini adalah kanji yang spesial, jadi ada penyebutan lain seperti oka-sang seperti ini. Kemudian apakah ada kosakata lain yang ada spesial untuk oka-sang atau h ini? Tidak ada. Hanya oka-sang ini saja yang cara bacanya spesial. Untuk kosakata lain, penggunaan haha ada sobo, yaitu nenek. Kemudian haha oya dan juga bokoku. Bokoku artinya adalah tanah air. Kanji kedua kita akan melihat di sini kanji ayah. Kanji ayah ongyominya adalah fu, kungyominya adalah cici. Kanji cici ada 4 goresan. Ini adalah goresan yang pertama, goresan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi penulisan kanji cici ini memang tidak boleh nempel ya, antara goresan pertama dan goresan keempat ini biasanya tidak menempel gitu. Kalau misalnya kalian menemukan kanji ini menempel, itu karena bentuk font dari komputer biasanya seperti itu. Dia hanya fontnya saja yang membuat dia menjadi menempel seperti itu. Tapi kalau kita tulis dengan tangan, sebisa mungkin untuk tidak membuatnya menempel seperti ini. Kemudian kosakata terkait tentang cici ada cici artinya ayah saya. Kemudian ada oto-sang. Oto-sang. Oto-sang sama seperti haha. Dia ada kanji spesial atau penyebutan spesial seperti ini, oto-sang, untuk artinya ayah, untuk ayah kita ataupun ayah orang lain. Kemudian ada sofu, sofu, fu-nya dari onyomi. Kemudian kosakata lain adalah cici oya, cici oya. Nah, untuk kosakata lain untuk ayah tidak ada lagi, hanya ini saja. Kemudian ada kanji anak, yaitu ko. Ini ya, kanji ko. Kanji ko ada 3 goresan. Goresan pertama yang warna ungu ini. Kemudian goresan kedua langsung kita tarik garis dari yang pertama. Kemudian garis yang ketiga membelah lebih panjang dari kanjinya. Seperti itu. Nah, kanji ko ini biasanya dipakai untuk nama orang ataupun nama hewan seperti koneko, kucing kecil, koinu, anjing kecil seperti itu. Ko-nya ini. Kalau kodomo sendiri ada kanjinya lain
seperti ini ya, kodomo. Nah, ini ko-nya dari kanji shi atau onyomi ini. Kemudian domo-nya ada kanji yang lain lagi gitu. Nah, kemudian kosakata lain yang terkait dengan ko ada joshi. Joshi, ya kan? Joshi ini artinya anak perempuan. Joshi. Jo-nya pendek, joshi. Kemudian ada dangshi. Dangshi ini anak laki-laki. Ini dari kita lihat ini kanji perempuan dan ini kanji laki-laki. Jadi perempuan, anak-anak berarti anak perempuan. Kemudian laki-laki, kok berarti anak laki-laki. Kemudian oyako, orang tua anak. Ini kayak hubungan antara orang tua dan anak. Itu untuk oyako. Begitu. Kemudian kanji selanjutnya ada ani, atau artinya adalah kakak laki-laki. Onyomi dari ani itu kei atau kyo. Jadi ada dua onyomi. Kemudian kunyominya, cara baca Jepangnya ada ani. Ani ini terdiri dari 5 goresan. Goresan pertama kita bikin ini dulu. Terus bikin seperti kotak seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, goresan ini untuk ani sebenarnya boleh nempel, boleh juga tidak. Ini biasanya sih kalau ditulis dengan tangan, dia tidak menempel garis yang keempat, tetapi garis kelimanya ini menempel. Seperti itu ya, garis kelimanya ini sedikit menempel. Kemudian, kosakata terkait dengan ani, ani sendiri artinya kakak laki-laki saya. Untuk ani tidak bisa sama seperti haha dan cici, tidak bisa dipakai untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, kita menggunakan oni-san. Misalnya kakak temannya saya, berarti tomodachi no oni-san. Gitu. Tapi apakah bisa oni-san dipakai untuk kita sendiri? Tetap bisa saja gitu. Watashi no oni-san. Kemudian kosakata lainnya ada kyodai. Kyodai. Kyodai artinya saudara laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris artinya seperti brother. Seperti itu ya. Kemudian ada fukei. Fukei ini pelindung. Fukei ini dari kanji cici dan ani. Jadi laki-laki dianggap sebagai pelindung seperti itu ya. Ada ayah dan kakak laki-laki. Nah, kombinasi dari kakak dan ayah ini sebagai orang yang melindungi. Begitu. Untuk kanji selanjutnya ada ototo. Onyominya atau cara baca Cinanya adalah tei dan dai. Untuk kunyomi, dia adalah ototo. Artinya adalah adik laki-laki. Ototo sendiri penulisannya sedikit ribet ya. Dia ada 7 goresan. Jadi kita bikin kepalanya dulu ini. 1, 2, 3, 4, baru goresan kelima ini dia membentuk seperti huruf S gitu. Kemudian garis di tengahnya garis ke-6 dan garis ke-7. Kemudian kanji selanjutnya ada kakak perempuan, yaitu ane. Ane ini ada 2 buah kanji, terdiri dari 2 buah kanji, yaitu kanji perempuan. Dan sebelahnya lagi ini apa ya namanya? Saya kurang tahu, lupa. Nanti akan saya cari tahu. Kemudian ongyominya adalah shi. Ongyominya adalah shi. Kunyominya ane. Gitu. Terus artinya kakak perempuan. Cara penulisannya ada 7 goresan. Goresan pertama ini bikin seperti kanji perempuan, hanya saja dia bagian yang garis 3 ini sedikit miring. Kalau kanji perempuan itu kan dia lurus ya, garis ketiganya ini dia tapi dibikin miring dan sedikit ramping gitu. Terus bikin goresan keempat, kelima, keenam, baru ketujuh yang ini, yang kedelapan yang ini. Kosakata terkait dari ane, ada ane, kemudian one-san, dan juga shimai. Shimai ini artinya saudara perempuan. Kalau tadi saudara laki-laki, kyodai.
Kemudian kanji selanjutnya adik perempuan. Ini mirip sekali kanji kakak perempuan dan adik perempuan ini. Yang membedakan hanya goresan yang kedua yang ini. Itu ya. Jadi bushunya sama-sama onna. Onyominya ada mai. Kunyominya imoto. Jadi imoto adik perempuan saya. Imoto-sang adalah adik perempuan untuk orang lain maupun kita sendiri. Kosakatanya shimai. Jadi tidak banyak untuk kosakata tentang adik perempuan. Kemudian ada kare, kanji kare. Ini kanji untuk dia khususnya laki-laki. Nah, kanji kare ini ada 8 goresan. 1, 2, 3, 4, baru 5, 6, 7, 8. Gitu. Sering salah di bagian goresan keempat dan kelima ini. Saya sendiri sering banget bikin di goresan 5 dulu kemudian 4, tapi memang urutannya sebaiknya sesuai dengan penulisan seperti ini. Kenapa? Agar tulisan kalian itu lebih bagus nantinya, lebih proporsional dan seimbang seperti itu. Terus ongyomi atau cara baca Cinanya adalah hi. Kunyominya kare atau kano. Nah, kenapa ada 2 kunyomi? Kita bisa lihat dari kosakata terkaitnya. Kalau dia berdiri sendiri, dia disebut sebagai kare. Kalau dia ada kanji perempuan, berarti dia disebut sebagai kanojo. Gitu. Karena kanji perempuan ini onna, itu onyominya adalah jo. Kemudian kosakata lain yang sering kita dengar adalah kareshi. Kareshi ini adalah kekasih atau pacar gitu ya. Kareshi mau yang pakai itu perempuan atau laki-laki itu sama aja, artinya tetap pacar. Tapi seringnya kita dengar itu kalau misalnya ada cowok bilang korewa kochirawa kanojo desu. Ini adalah pacar saya gitu. Ketika laki-laki mau menyebutkan korewa kanojo desu, ini adalah perempuan saya, itu berarti artinya dia pacarnya dia. This is my girlfriend gitu. Bukan berarti ini nih dia perempuan, bukan ya. Tapi ini adalah pacar saya. Tapi kalau perempuan seringnya dia menyebutkannya sebagai kareshi. Jadi kalau cewek nyebut pacarnya boyfriend itu sebutannya adalah kareshi, bukan kare. Oke. Nah, untuk karera artinya adalah mereka gitu, dari karera. Oh ya, tadi sedikit tips untuk adik perempuan dan kakak perempuan. Cara membedakannya, coba kalian perhatikan ini dan ini. Sedikit tips kalau saya sendiri ya. Kalau kakak perempuan kan anak pertama. Nah, ini dia garis yang ini pertama. 1. Garisnya cuma 1. Nah, kalau yang ini garisnya 2, berarti dia adik perempuan. Tapi memang bentuknya beda banget. Tapi yang paling saya ingat itu adik perempuan, karena dia bentuknya ini garisnya ada 2. Ini, jadi dia adik perempuan, anak kedua gitu. Nah, itu aja kanji tentang keluarga yang bisa saya sampaikan sedikit. Ada penambahan tadi di kanji kare, karena memang kare ini juga masih sering kita dengar sama seperti kazoku. Karena itu saya memasukkan kare di kanji keluarga ini. Ja, kyou wa kokomade minasan. Domo arigatou gozaimasu.